Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin steak and cheese sandwich ala Subway, lengkap dari pembuatan roti baguette yang kokoh tapi teksturnya lembut. Kemudian ada steak yang gurih dan juicy, dan kita juga akan bikin saus honey mustardnya sendiri yang segar sekaligus creamy, jadi rasanya bisa kita sesuaikan dengan lidah atau selera kita. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin adonan roti baguette. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan campuran 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 10 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, dan 4 gram ragi instan. Kita akan mixer bahan kering sampai rata atau bisa juga diaduk dengan menggunakan spatula. Di sini Umi pakai stand mixer Vienta. Kita pasang dulu dough hooknya. Kemudian mixer dengan kecepatan nomor 2 selama kurang lebih 2-3 menitan. Kalau bahan keringnya udah agak tercampur, tambahkan kurang lebih 150-160 gram air dingin. Airnya ini dari kulkas supaya nanti adonannya nggak gampang panas. Setelah air masuk, aku tambahkan kecepatan menjadi kecepatan nomor 4 dan kita mixer sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Nah, kalau udah setengah kalis atau yang artinya sudah tidak terlalu menempel di wadah, kita tambahkan dengan 4 gram garam dan 20 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Mixer kembali, pertama dari kecepatan 2, kemudian bertahap ke kecepatan 4 atau 5. Untuk lama pemixerannya selama kurang lebih 7-8 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer dan adonan masing-masing. Nah, ini adonannya sudah cukup halus, mulus, dan sudah kalis atau yang artinya sudah tidak menempel di wadah. Selanjutnya kita akan cek keelastisannya. Lumuri tangan dengan sedikit margarin atau butter, kemudian ambil sedikit adonan, rentangkan perlahan. Kalau sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau yang disebut window pane, tanda kalau adonannya sudah benar dan bisa digunakan. Kalau misalnya adonan teman-teman belum elastis seperti ini, bisa dimixer kembali, maksimal dimixer 10 menit ya teman-teman, jangan overmix, nanti adonannya malah bakal susah ngembang. Pindahkan adonan ke alas kerja atau alas datar, kemudian kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kemudian dipipihkan. Bagi adonan jadi 4 bagian sama rata, atau kalau misalnya mau ditimbang, per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 110-120 gram. Ambil satu bagian adonan, kemudian kempiskan supaya rongga udara keluar. Selanjutnya dironding sampai permukaannya halus dan mulus. Nah, kalau udah mulus seperti ini bisa kita pindahkan. Dan kita lakukan sampai semua adonannya kita rounding atau kita bulatkan. Urutkan dari adonan yang pertama kali dibulatkan sampai yang terakhir dibulatkan. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 15-20 menit. Dan setelah 15 menit diistirahatkan, ini adonannya belum terlalu mengembang ya teman-teman. Kita ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita gilas dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah supaya rongga udaranya bisa keluar sempurna. Setelah digilas, selanjutnya kita balik, jadi permukaan yang halus berada di bawah dan yang agak kasar berada di atas. Jika perlu, bisa digilas lagi. Nah, kalau bentuknya udah lonjong panjang seperti ini, selanjutnya kita tekan-tekan bagian salah satu ujungnya, supaya nanti saat digulung adonannya bisa langsung menempel. Gulung adonan perlahan-lahan dari ujung seperti ini, dan sambil kita tekan ya teman-teman supaya nanti tekstur bagian dalam roti baguette-nya itu jadi halus dan bagus. Kalau udah sampai ujung, kemudian kita rapikan bagian ujungnya sambil dicubit-cubit supaya saat mengembang dia nggak akan ambyar. Bisa digilas-gilas seperti ini jika perlu supaya lebih rapi. Dan kalau dirasa udah rapi, bisa kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi pakai baking paper. Susun adonan roti baguette dengan diberi jarak supaya saat mengembang adonan nggak saling menempel. Kalau udah disusun rapi, selanjutnya adonan akan kita istirahatkan kembali atau kita proofing yang kedua selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Dan setelah sekitar 45 menit diistirahatkan atau di proofing, ini adonannya sudah cukup mengembang, udah gembul-gembul banget. Sayat bagian permukaan roti memanjang dan miring seperti ini dengan menggunakan pisau yang tipis dan tajam atau bisa juga menggunakan silet.
Dan untuk menyayatnya ini jangan sampai terlalu dalam ya teman-teman, jadi hanya di bagian permukaannya aja supaya rotinya nggak kempes. Kalau misalnya rotinya nggak mau disayat juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi ciri khas roti baguette sendiri biasanya itu disayat. Nah, kalau semua rotinya udah disayat, selanjutnya kita akan oles bagian permukaannya dengan air atau teman-teman bisa ganti pakai susu cair. Kalau kita bikin roti baguette sendiri, tekstur dan rasanya itu bisa kita sesuaikan dengan lidah atau selera kita. Untuk topping, di sini Umi pakai campuran 1 sendok teh parsley, 1 sendok teh oregano kering, dan 2 sendok makan parmesan bubuk. Langsung taburkan aja campuran parmesan, oregano, dan parsley di atas roti yang sudah kita oles pakai air matang. Kalau misalnya roti baguette teman-teman nggak mau dikasih topping juga nggak masalah ya, bisa polosan aja. Adonan siap untuk dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian panggang adonan roti baguette dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai matang. Adonannya tadi Umi letakkan di rak tengah, kemudian posisi blower atau kipasnya dimatikan. Nah, setelah dipanggang selama kurang lebih 15 menit, bisa diperhatikan bagian permukaan roti sudah berwarna kecoklatan dan mengembang dengan sempurna. Ini rotinya udah matang dan langsung aja kita keluarkan dari oven. Pas keluar dari oven, aroma rotinya wangi banget, ada aroma parmesan, parsley, dan juga oregano. Kalau diperhatikan, tekstur bagian luar rotinya kelihatan kokoh, tapi bagian dalamnya ini lembut banget. Resep roti kali ini bisa juga dijadikan untuk pembuatan roti burger. Rotinya bisa disisihkan atau disimpan di chiller, selanjutnya kita akan bikin saus honey mustard. Bahan yang dibutuhkan ada 15 gram mustard, 100 gram mayo, 60 gram madu, 30 gram saus tomat, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan aja semua bahannya. Ini gampang banget cara pembuatan sausnya dan rasanya juga enak, udah aku sesuaikan dengan lidahku. Kalau susah cari mustard, bisa di skip aja ya teman-teman, atau teman-teman bisa beli jadi saus honey mustard yang kemasan. Saus honey mustard sendiri rasanya itu ada asam, seger, creamy, dan ada manisnya sedikit. Jadi kalau dipadukan dengan sayur dan steak, tentunya rasanya akan jauh lebih enak. Saus udah jadi, langkah selanjutnya kita akan bikin steak daging. Siapkan tisu dapur, letakkan daging di atas tisu, kemudian agak kita keringkan seperti ini. Kalau sudah cukup kering, selanjutnya bisa kita tambahkan garam atau sea salt supaya rasanya lebih enak. Dan tambahkan juga dengan lada hitam yang kita grinder. Lakukan sampai kedua sisinya kita lumuri dengan garam dan lada hitam. Kalau kedua sisinya sudah terlumuri dengan garam dan lada hitam, langkah selanjutnya ini dagingnya sudah siap untuk kita panggang. Siapkan fry pan. Nyalakan api sedang, kita tunggu sampai pan benar-benar panas supaya nanti steaknya itu bisa matang dengan sempurna dan tidak keras. Kalau udah benar-benar panas, tambahkan dengan kurang lebih 30-40 gram minyak goreng, kemudian kita masukkan daging. Saat memasukkan daging, perhatikan ya dari dalam keluar, jangan dari luar ke dalam ya teman-teman, karena bisa saja nanti minyaknya mengenai tubuh kita. Kalau kita masak daging saat kondisi pannya sudah benar-benar panas, ini bakalan cepat matang ya teman-teman. Nah, ini salah satu sisinya sudah matang, kemudian kita balik. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah digeprek. Tambahkan juga rosemary kalau ada. Kemudian tambahkan dengan kurang lebih 40-50 gram butter. Masak sambil diaduk-aduk sampai bawang putih dan butternya meleleh dan matang. Nah, kalau butternya udah leleh dan bercampur jadi satu dengan juicy daging, langsung aja kita siram-siramkan cairannya ke dalam daging seperti ini. Ini bisa kita balik, kemudian sisi satunya bisa kita siram-siram kembali. Nah, ini dagingnya kita siram-siram supaya aromanya lebih wangi, teksturnya lebih lembut, dan rasanya juga akan lebih gurih dan lebih enak. Kalau tingkat kematangan daging sudah sesuai selera, bisa kita angkat. Kemudian di sini kita akan resting daging atau kita istirahatkan dulu dagingnya. Letakkan juga bawang putih dan siramkan cairan di atasnya supaya aroma dan rasa dagingnya lebih mantap. Di sini dagingnya kita istirahatkan supaya saat dipotong lebih gampang. Kalau udah diistirahatkan selama kurang lebih 10-15 menit, selanjutnya siap untuk kita potong-potong sesuai selera. Di sini kita akan potong miring-miring seperti ini dengan jarak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Nah, dari potongannya aja udah berasa ya kalau dagingnya ini lembut dan juicy. Bisa teman-teman perhatikan di bagian luar daging itu kelihatan kalau warnanya tuh agak abu-abu dan bagian dalamnya masih pink. Asli, ini aroma dagingnya wangi banget dan teksturnya super lembut. Tambahkan garam dan lada hitam jika perlu, dan selanjutnya dagingnya sudah siap untuk kita gunakan. Lanjut kita akan siapkan bahan pelengkap lainnya.
Di sini sudah ada smoked beef yang sudah Umi panggang selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Atau kalau nggak mau dipanggang, bisa dimasak sebentar di atas pan sampai agak layu. Kemudian smoked beef ini akan Umi bagi jadi 2 bagian. Dan nanti akan kita lipat seperti ini ya teman-teman, ini udah siap kita gunakan. Siapkan sayuran, di sini Umi gunakan timun Jepang. Iris timun tipis-tipis aja supaya lebih mudah diaplikasikan di roti baguette. Kalau udah diiris tipis, timun sudah siap kita gunakan dan lanjut kita akan siapkan sayuran lain. Di sini Umi pakai tomat merah, sama ya tomatnya kita iris tipis-tipis supaya lebih mudah diaplikasikan. Kalau udah diiris tipis, semua bahan pelengkapnya udah siap dan lanjut kita akan mengisi roti baguette. Kita ambil roti baguette dari chiller atau kulkas, jadi ini roti baguette-nya tadi Umi masukin ke plastik kemudian Umi simpan di chiller. Tujuan disimpan di chiller supaya saat dipotong itu lebih mudah dan hasil potongannya juga rapi. Potong roti jadi 2 bagian tapi jangan sampai terputus. Setelah dipotong, panggang roti di atas pan bekas memanggang daging. Kalau misalnya teman-teman merasa risih bisa menggunakan pan baru kemudian dikasih butter ya teman-teman supaya aromanya lebih wangi. Tapi kalau Umi suka pakai pan bekas daging supaya rasanya juga lebih gurih. Panggang roti sampai agak kecoklatan seperti ini. Kemudian siap kita susun. Pertama kita oles dulu pakai saus honey mustard. Tambahkan selada air. Kita susun rapi ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan timun. Kemudian tomat. Untuk banyaknya bisa sesuai selera. Kemudian tambahkan lagi saus honey mustard. Supaya kejunya bisa menempel. Kemudian tambahkan keju slash di atasnya. Di atas keju tambahkan potongan steak. Steaknya kita susun rapi dan agak miring supaya di setiap gigitannya kita dapat menemukan steak. Di atas steak tambahkan smoked beef yang kita lipat. Untuk banyaknya bisa sesuai selera. Dan sentuhan terakhir tambahkan saus honey mustard lagi. Tambahkan juga di permukaan roti yang lain. Dan supaya lebih ngeju dan creamy, tambahkan saus keju. Untuk saus kejunya Umi beli jadi atau teman-teman bisa buat sendiri. Kita tutup sandwich, kemudian kita pindahkan ke atas baking paper. Karena isiannya lumayan banyak, jadi ini agak berat ya teman-teman. Untuk baking paper, Umi pakai baking paper motif, kemudian kita bungkus roti baguette atau kita bungkus sandwich pakai baking paper ini supaya lebih gampang untuk kita makan. Cara membungkusnya, kita gulung sebanyak 2 kali, kemudian bagian samping kanan dan kirinya kita lipat. Ini agak sedikit dipadatkan ya, selanjutnya digulung sampai selesai. Di akhir gulungan bisa kita tambahkan selotip supaya bisa terkunci. Di sini Umi cuma bikin 3 sandwich, masih ada sisa 1 roti baguette dan nanti akan Umi padukan dengan mushroom soup. Kalau udah dibungkus rapi, ini gampang banget ya untuk kita belah. Akan kita potong jadi 2 bagian sama rata. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan bagian dalamnya sangat padat, bagus banget. Isiannya super lengkap, ada steak, ada smoked beef, ada sayuran, dan sausnya juga lengkap banget. Dari pegangannya, tekstur rotinya sendiri udah kelihatan lembut. Dan pas aku coba, asli ini enak banget. Perpaduan dari roti yang rasanya tuh manis-manis tipis, kemudian dipadu dengan steak yang gurih dan juicy. Ada smoked beef yang rasa dan aromanya smoky dan gurih. Ditambah dengan sayuran segar yang teksturnya tuh masih krenyes-krenyes, dilengkapi dengan saus honey mustard yang creamy, segar, dan saus keju yang teksturnya lembut dan lumer banget di mulut. Asli, sandwich ala Subway ini wajib banget teman-teman cobain dan recommended banget. Dan segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.